Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah, dan terakhir kemarin kita sampai ke ayat 126 ya. Maka sekarang kita membahas ayat yang 127 ya. Nah, ini Pak Edi. Silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa huruf istifna. Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi dari Ka'bah, mereka berdua berdoa, Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa huruf istifna idzorof yarfa'u fi'il mudhari, Ibrahimu sebagai fa'ilnya, al-qawaida sebagai maf'ul bi, minal baiti jar majrur, wa huruf atof atfin, Ismailu adalah sebagai fa'il kedua, Robbana fi'il Robbana adalah mudhof ilaih. Anda dulu, Pak. Mudhof itu bukan kedudukan. Oh iya. Robba di sini munada, asalnya iya. ya Robbana gitu. Iya. Robba sebagai munada, na sebagai mudhof ilaih, taqabbal fi'il amar, fa'ilnya anta, minna jar majrur, innaka inna harfu taukid, na sebagai isim dari ka sebagai isim dari ibadah inna, anta sebagai badal ya Ustaz. Innaka anta taukid. Taukid ya, taukid. As-sami'u sebagai khobar daripada inna, al-alimu sebagai naat dari as-sami'u. Tafsirnya, wadkur ayyuhan nabiyyu khina rafa'a Ibrahimu wa Ismailu asasal ka'bati wa huma yad'una Allaha fi khusu'i. Rabbana taqabbal minna sholihal a'malina wa du'aina innaka antas sami'u aqwali ibadika al-alimu bi ahwalihim. Nah. Dan ingatlah wahai Nabi ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi daripada Ka'bah dan keduanya berdoa kepada Allah dengan kekhusyuan, dalam kekhusyuan. Tuhan kami, terimalah dari kami amal soleh kami dan doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar di atas perkataan-perkataan kami dalam ibadah kami, dalam ibadah. Jadi sesungguhnya Engkau Maha mendengar perkataan para hamba-Mu. Sesungguhnya Engkau mau mendengar perkataan para hamba-Mu. Engkau Maha mengetahui hal ikhwal mereka. Keadaan mereka. Keadaan mereka. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat Al-Qawaid, ini pondasinya, atau meninggikan bangunan dari Ka'bah, dan begitu pula Nabi Ismail. Kemudian keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna. Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat ini kita bisa mengambil faidah bahwa kalau seorang nabi yang digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibrahim dan juga anaknya yang juga seorang nabi, Ismail, takut kalau amalannya tidak diterima, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, orang biasa, bukan nabi, bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memang ya telah Allah tetapkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Maka kita lebih butuh lagi untuk merasa takut kalau amalan kita tidak diterima. Dia seorang nabi besar, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi. Kemudian ya, bapak tauhid. Ya. Ini setelah melakukan ibadah yaitu meninggikan bangunan Ka'bah, doanya langsung Rabbana taqabbal minna. Rabb kami, terimalah amalan kami. Inilah sikap yang seharusnya kita ambil. Jadi, kalau kita sebagai seorang muslim melakukan suatu amalan kebaikan, sebuah amalan soleh, maka yang harusnya kita lakukan adalah kita berharap, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini kan lagi di sini ada agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya dalam beribadah itu kita harus punya yang namanya roja dan juga khauf. Yaitu kita berharap kita optimis bahwasanya Allah akan menerima amalan kita, tapi di saat yang sama kita juga harus takut, ya khawatir kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor utama suatu amalan tidak diterima adalah masalah keikhlasan. Makanya senantiasalah kita kalau melakukan sebuah ketaatan, kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insyaallah taala amalan kita akan diterima. Namun apabila amalan kita bercampur ya antara untuk Allah, kemudian karena ingin dilihat, karena ingin ya pamer kepada orang lain, kemudian membuat dia sombong, ya maka kita khawatir kalau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Silakan Bu Dayalis ya. Ramsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, dan jadikanlah kami muslimah ini dua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan tunjuki kami manasik kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Rabbana munada Ustaz ya. Munada.
Nanya nggak usah lagi Ustaz. Nanya mudhof ilaih. Nanya mudhof ilaih. Waj'alna fi'lun amr maf'ulun bihi. Muslimah ini maf'ulun bi yang kedua. Laka jar majrur. Al-waw harfu atfin min zurriyati jar majrur. Na mudhofun ilaihi. Ummatan maf'ulun bihi. Muslimatan hal. Ya Ustaz. Ini umatan muslimatan maf'ul bi awal sama maf'ul bi tsani. Jadi kayak waja'alna ummatan muslimatan kayak gitu. Jadi umatan maf'ul bi awal, kemudian muslimatan maf'ul bi tsani. Umatan maf'ul bi awal, muslimatan maf'ul bi tsani. Laka jar majrur, al-waw harfu atfin, arina fi'lun amr, nanya sebagai maf'ulun bihi. Failnya anta gitu ya. Failnya anta. Manasikana maf'ulun bihi kedua Ustaz ya. Naam. Waw harfu atfin, tub fi'lun amr, terimalah. Failnya anta. Alaina jar majrur. Innaka inna harfu taukidin wa nasbin. Ka isim kana. Anta itu mubtada Ustaz ya? Anta itu taukid dari kaf. Oh, taukid dari. Tadi sama di atas tadi. Taukid dari al-kafu. At-tawwabu khobar dari inna, ar-rahim khobar dari khobar inna juga. Nah. Rabbana waj'alna thabitaini 'alal Islam. Min qadaini ahkamaka waj'al min zurriyatina li ahkamika tadi. Munqadaini li ahkamika. Munqadaini li ahkamika waj'al min zurriyatina ummatan min qadatan laka. Ummatan munqadatan laka bil imani. Bil imani. Wa basirna bimu'alimu. Bimu'alimi. Wa basirna bima'alima ibadatina. Bima'alimi ibadatina. Wa basirna bi'amalimi ibadatina laka. Wa tajawaz anna dzunubana innaka anta katsirat. Wa tajawaz an dzunubina. Wa tajawaz an, bukan ana ya. Wa tajawaz an dzunubana innaka dzunubina. Innaka anta katsirut taubati. Innaka anta katsirut taubati ala ibadika. Wasi'un apa wasi'an Ustaz? Wasi'ur rahmati bihim. Wasi'ur rahmati bihim. Ya Tuhan kami, jadikanlah Islam yang teguh atas kami gitu Ustaz ya. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang teguh di atas Islam. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang teguh atas Islam. Yang patuh pada hukum-hukum Engkau, dan jadikanlah anak keturunan kami umat yang teguh pada Engkau dengan keimanan, dan beritahulah kami dengan amalan dengan petunjuk Engkau tentang peribadatan kami pada Engkau. Dan tajawaz anna. Tajawaz anna ini melampaui batas atau Ustaz ya?
Tajawaz anhu ini maksudnya ampuni dosa-dosa kami, gitu. Maafkan dosa Ampuni kami. dosa-dosa kami, sesungguhnya engkau penerima tobat atas hamba-hambanya yang maha luas dan maha rahmat bihim. Wasi'un ar-rahmati, yang luas rahmatnya kepada mereka. Taib ya. Nah, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Wajazakallah khairan. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb kami, jadikanlah kami berdua dua orang yang berislam kepadamu, orang yang menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dan begitu pula, jadikanlah anak keturunan kami sebagai umat yang menyerahkan dirinya kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukilah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami ya ibadah-ibadah kami. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat, lagi Maha Pemurah. Ini lanjutan doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, begitu pula anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Rabb kami, jadikanlah kami berdua adalah orang yang berislam kepada Engkau. Menyerahkan diri kami kepada Engkau. Teguh di atas Islam. Patuh kepada hukum-hukum Engkau. Ini makna dari muslim. Ya. Karena seorang muslim itu adalah orang yang mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan atau menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian dari sini kita juga bisa mengerti bahwasanya Nabi Ibrahim ini, Masya Allah, tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi juga untuk anak keturunannya. Dan beginilah seharusnya ya kita ya, sebagai seorang orang tua itu senantiasa mendoakan istiqomahan dalam Islam bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak keturunan kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana agar anak keturunannya juga berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita tiru. Ya, yaitu jangan lupakan anak-anak kita di dalam doa-doa kita. Wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami ya ibadah-ibadah kami. Artinya Nabi Ibrahim minta agar Allah mengajarkan kepada mereka ya tata cara ibadah ya. Di sini menunjukkan bahwasannya seorang muslim itu harus senantiasa menuntut ilmu agar mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sombong, jangan pula gengsi ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar ya ilmu Islam. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar ilmu Islam. Kita harus senantiasa mengupgrade pengetahuan kita ya supaya kita bisa memahami syariat Allah lebih sempurna. Karena ilmu itu semakin dipelajari, maka semakin kita sadar bahwasannya pemahaman kita, ilmu kita itu masih jauh ya dari yang seharusnya. Karena ilmu itu ya semakin dipelajari, semakin menambah wawasan kita, semakin sadar betapa kecilnya diri kita dibandingkan para ulama, ya, sehingga kita sadar diri dan tidak akan menyombongkan diri. Ya. Kemudian waktu ba'alaina, Nabi Ibrahim meminta agar diterima taubatnya. Ya, bayangkan kalau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi hari-harinya dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan dakwah, ya, jaminan surga baginya, itu masih minta agar diampuni
ya agar diterima taubatnya, bagaimana dengan kita, ya? Maka kita lebih layak lagi, lebih pantas lagi, lebih butuh lagi, ya memperbanyak ya istighfar, permohonan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya. Ini yang harus kita yakini bahwasanya betapapun misalnya seseorang melakukan dosa yang sangat banyak, tapi kita harus meyakini bahwasanya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih luas dari itu semua. Janganlah kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dosa yang terlampau besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha Pengampun, ya. Banyak sekali kisah-kisah ya bagaimana seseorang itu melakukan kesalahan besar tapi karena bertaubat secara tulus, bertaubat secara ikhlas dari hati yang paling dalam, benar-benar menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kisah Bani Israel saja kita melihat berulang kali ya orang-orang Bani Israel melakukan pembangkangan yang ya bukan pembangkangan yang kecil, bahkan melakukan kesyirikan besar. Tapi karena mereka meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun diampuni. Jadi kita harus optimis. Meskipun jangan juga terlalu bermudah-mudahan. Intinya kita harus pertengahan, ya. Kita optimis bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa, tapi jangan juga ya kita pada akhirnya malah karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Maha Pengampun, ya udahlah nggak apa-apa kita biasa aja dalam melakukan maksiat. Tidak seperti itu. Kita harus seimbang ya antara roja dengan khauf, antara harapan dengan rasa cemas. Kita wajib dalam waktu yang sama berharap agar amalan kita diterima, agar taubat kita diterima, tapi kita harus cemas ya kalau Allah tidak menerima taubat kita, kalau amalan kita tidak terima. Dengan keyakinan semacam ini akan membuat kita ya dalam jalan yang benar, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Ya, nah kita lanjutkan. Silakan Bu Dani ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Rabbana munada arwau harfu atfin iba'as fi'il amr fa'ilnya anta fihim jar majrur rasulan maf'ul bih minhum jar majrur yatlu fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya alaihim jar majrur ayati maf'ul bih al-kafu mudhaf ilaih al-wawu harfu atfin yu'allimu fi'il mudhari wa yu'allimu apa namanya yahu ininya apa failnya dia ya hu failnya mana failnya wa yu'alli wa ba'atsi failnya ke rasul ya rasul humu itu maf'ul bih yu'allimuhum al-kitaba maf'ul bih al-wawu al-kitaba maf'ul bih yang kedua al-wawu harfu atfin al-hikmata maktuf ke al-kitaba al-wawu harfu atfin yuzaki itu fi'il mudhari fa'ilnya rasul
him mudhof ilaih. Inna harfu nasbin, harfu taukid, ka sebagai isim inna, anta tadi taukid, al-aziz itu al-azizul hakim ya, kabarnya inna. Terus tafsirnya tuh. Rabbana wa ba'ats fi hadhil ummati rasulan min dzurriyyati Ismail yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul qur'ana was sunnata wa yutahhiruhum minasyirki wa su'il akhlaqi innaka antal azizil ladzi la yamtana'u 'alaik. Innaka antal azizu, bukan aziz. Oh iya. Innaka antal azizul ladzi la yamtana'u, betul nggak? La yamtani'u alaihi syai'un. La yamtani'u alaihi syai'un. Al-hakimul ladzi yudi'ul asya'a fi mawadhi'iha. Ya Tuhan kami, utuslah di umat ini seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah, dan yang mensucikan mereka dari syirik dan akhlak yang buruk. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak atasnya, dan maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. Naam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Rabbana, Rabb kami, wab'ats fihim rasulan minhum. Utuslah pada mereka, yaitu pada penduduk di sekitar Ka'bah, karena doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail setelah selesai membangun Ka'bah. Ya. Setelah beliau berdoa agar anak keturunannya, ya, Ibrahim ini menjadi orang yang juga berislam, kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar, ya, dari anak keturunannya itu ada seorang rasul yang berdakwah, ya, yang berdakwah di kota Mekkah. Karena doa ini khusus untuk daerah Ka'bah ini. Sehingga memang doanya berkaitan erat dengan tentang adanya Rasul yang nantinya akan muncul dari daerah sekitar Ka'bah ini. Yang pada akhirnya adalah yang muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, yaitu membacakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang mana Rasul tersebut mengajarkan mereka Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Dan juga Al-Hikmah, yaitu ya hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Artinya mensucikan para penduduk Mekkah minasyirki wa su'il akhlaqi, dari kesyirikan dan juga keburukan akhlak. Innaka antal azizul hakim, sehingga engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Makna dari al-aziz adalah alladzi la yamtani'u 'alaihi syai', yaitu yang tidak bisa mencegah, ya, apapun tidak bisa mencegah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hakimul ladzi yad'ul asya'a fi mawadhi'iha,
Yang maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak kurang, tidak lebih. Segala sesuatu diletakkan pada tempatnya. Karena Allah maha adil ya. Nah, dan ini Masya Allah, sebuah doa yang akhirnya dikabulkan ribuan tahun kemudian. Ya, sebuah doa yang akhirnya dikabulkan ribuan tahun kemudian. Ya, karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh, ya ribuan tahun. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya kita jangan pernah bosan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Nabi Ibrahim saja keinginannya itu baru dikabulkan ribuan tahun kemudian. Ya, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diulang-ulang terus. Ya, semoga Allah akan kabulkan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti sekarang ayat 130 ya. Oh, Bu Umu Farhan mintanya 131 ya. Saya Umi Ida silakan 130. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan barang siapa yang dia membenci terhadap agama Ibrahim kecuali dia adalah orang-orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia. Dan sesungguhnya dia, Nabi Ibrahim, di akhirat sungguh termasuk orang-orang yang soleh. Al-wawu harfu atof, man isim istifham sebagai mubtada ya Ustaz ya. Nah. Yarghabu fi'lun mudhari, fa'ilnya kembali kepada man, an millati jar majrur, Ibrahima mudhofun ilaih dari millati yarghabu an millati Ibrahima ini sebagai jumlah fi'liyah sebagai khobar dari man. Illa harfu istisna, man sebagai mustasna, safiha fi'lun madi, fa'ilnya kembali kepada man, nafsa sebagai maf'ulun bi, al-ha'u sebagai ilai. Kemudian al-waw harfu atof, al-lamu sebagai harfu taukid, qad sebagai harfu tahqiq, istofaina sebagai fi'lun madi, na sebagai fa'ilnya, dan al-ha'u sebagai maf'ulun bih. Fid dunya jar majrur, al-waw harfu atof, inna harfu taukid wa nasbin, al-ha'u sebagai isim inna, fil akhirati jar majrur, alamu sebagai harfu taukid, minas solihina sebagai jar majrur. Nah, minas solihina ini sebagai khobar dari inna. Ya, jar majrurnya sebagai khobar dari inna ya. Nah. Kemudian tafsirnya Ustaz ya. 103. Ya. Wala ahada yu'radu an dini. Yu'ridu.
yu'ridu an dini Ibrahim. wala ahada yu'ridu an dini Ibrahim wa huwa islamu illa safihun jahilun walaqad ihtarna Ibrahim fid dunya nabiyyan wa rasulan wa innahu fil akhirati limanis Lamina la solihina. la minas solihin alladzina lahum a'lad darajati. Dan tidak ada seorang pun yang akan menolak dari agama Ibrahim. Dan itu adalah agama Islam. Dan kecuali orang-orang yang bodoh dan jahil. Dan sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia sebagai seorang nabi dan seorang rasul, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh yang bagi mereka kedudukan yang tinggi. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan siapa saja ya yang berpaling dari agama Ibrahim, atau kalau kalimat seperti ini lebih tepatnya kalau kita artikan sebagai kalimat negatif ya, dan tidaklah berpaling dari ya agama Ibrahim, dari milah Ibrahim, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Jadi ini merupakan tazkiyah ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama yang dibawa Ibrahim adalah agama yang benar, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Ini menegaskan kembali bahwasanya semua risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sama, yaitu mengajak agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun detail syariatnya antara satu rasul dengan rasul yang lain mungkin berbeda-beda. Tapi inti dakwah para rasul adalah agar ya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibawa oleh semua rasul ya. Sejak ya Adam sampai Nabi Muhammad SAW, inti dakwahnya itu sama. Mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia agar menjauhi kesyirikan. Makanya sini dikatakan bahwa hanya orang bodohlah yang tidak mau menerima millah atau ajaran Ibrahim. Begitu pula ajaran ya rasul-rasul yang merupakan anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia. Artinya Nabi Ibrahim ini merupakan manusia pilihan yang Allah tetapkan sebagai nabi dan rasul. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini nanti di akhirat termasuk orang-orang saleh yang mana mereka itu mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya selanjutnya ayat 131. Silakan Ummu Farhan. Baik, Ustaz. Nah. Belajar dulu ya Ustaz ya. Ya, memang kita lagi belajar Bu, tenang. Enggak apa-apa, dicoba dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika Tuhannya berfirman kepada Nabi Ibrahim, tunduklah, patuhlah, maka Nabi Ibrahim berkata,
Aku akan tunduk kepada Tuhan. Aku akan tunduk kepada Tuhanku, Tuhan semesta alam. Ustaz, Iya betul. Sekarang di Arab. id harfu syartiyah. Dia bukan huruf, dia itu zorof ya. Oh, id dorof. Kola. Kalau udah jawab berarti isi majrur dong. Enggak Kola mesti. di Kola fi'il madi. lahu jar majrur. Rabbuhu jar majrur. Aslim fi'il amr. Kola fi'il madi. Ntar dulu, aslim kan fi'il amr. Ingat kalau Iya. ketemu fi'il, yang dicari pertama adalah fa'ilnya mana. Mana fa'ilnya? Fi'il amr aslim. Iya, mana fa'ilnya? Anta ya. Jadi aslim itu fa'ilnya adalah anta. Kan aslim itu artinya berislamlah engkau gitu kan. Baik, lanjut. Iya. Kola. Kola fi'il madi. Aslamtu fi'il amr. Fa'ilnya Aslam tuh fi'il madi. Kan aslam tuh saya kan. Saya berislam. Berarti ini fi'il madi. Fa'ilnya adalah anak. enggak, taknya. Oh. Fa'ilnya Taknya. taknya sebagai fa'il. Nah, Li robbi jar majrur. Al-alamina sebagai maf'ul bih. Entar dulu. Al-alamin. Al-alamin mudhaf ilaih. Kan bagi Rob seluruh alam. Berarti al-alamin sebagai mudhaf ilaih. Ya. Nah. Baca tafsirnya. Wasababu hadzal ikhtibari masai anhu ilal islami duna apa sih Ustaz? Tardudu kah? Duna kah Ustaz? Naam. Duna taraddudin. Duna taraddudin. Hina qala lahu rabbuhu akhlis nafsakallahu. Akhlis nafsaka lillahi. Akhlis nafsaka lillahi. Munqadan Lahu fastijaba Ibrahim. Fastajaba Ibrahima wa qala. Fastajaba Ibrahimu wa qala. Fastajaba Ibrahimu wa qala. Aslamtu li rabbil alamina ikhlasan wa tauhidan wa muhabbatan wa innabatan. Belum bisa artiin ininya. Oh, coba kalau pelan-pelan bisa nggak? Oh, taib apa ya? Baik. Mau diterjemahin? Belum deh. Aja nerjemahin. Mau coba? Nggak apa ya, karena ya, Farhan kan baru gabung ya. Wa sababu hadzal ikhtiyari musara'atuhu ilal Islam. Ya, pilihan Allah. Maksudnya kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai nabi? Karena musara'atuhu. Karena Nabi Ibrahim itu musara'ah, bersegera ilal Islam. Ya, menerima Islam duna taraddudin, tanpa penolakan sama sekali. Hina qalahu rabbuhu akhlis nafsaka lillahi munqadan lahu fastajaba Ibrahim wa qala aslamtu rabbil alamin ikhlasan wa tauhidan wa muhabbatan wa inabatan. Masyaallah. Ya, ketika Rabbnya berkata kepadanya, akhlis nafsaka lillahi munqadan lahu. Ikhlaskanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala
munqadan lahu, ya, patuh kepadanya. Fastajaba Ibrahim, maka Ibrahim pun menjawab dan berkata, aslamtu lirabbil alamin. Aku berislam, aku menyerahkan diriku kepada Rabb seluruh alam. Ikhlasan, secara ikhlas. Wa tauhidan, berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Wa mahabbatan, dan ya melakukan ini semua karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inabatan, dan juga perasaan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai orang pilihan di dunia. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat bersegera ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berislam, kemudian Nabi Ibrahim langsung mengatakan, aslamtu lirabbil alamin. Aku berislam kepada Rabb seluruh alam. Ya. Ini merupakan pelajaran dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya. Baik. Barangkali sampai sini dulu ya, karena ini ada urusan jadi nggak bisa ditambah waktunya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.